jelaskan bab 2 yang berjudul Pedagang, Penguasa, dan Pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha berlangsung selama 12 abad, terbagi menjadi 3 periode, yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan keruntuhan. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengaruh budaya India. Beberapa bukti menunjukkan budaya India masuk berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di kerajaan tertua Muarakaman, Kalimantan Timur, Kerajaan Kutai. Budaya yang dikembangkan oleh bangsa Arya kemudian melahirkan kerajaan yang bersifat Hindu di Nusantara, baik sistem religi, kemasyarakatan, dan pemerintahan. Sebelum budaya India masuk, pemerintahan di suatu desa dipegang oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh warganya sekaligus memimpin pemujaan nenek moyang, yang diyakini sebagai wakil dari nenek moyang mereka. Demikian dengan sistem kemasyarakatannya. Yang dikembangkan bangsa Arya adalah sistem kasta yang membedakan sesuai fungsinya, yaitu Brahmana atau juga disebut dengan pendeta. Ksatria atau juga bangsawan atau prajurit, Waisya juga disebut dengan pedagang atau petani, dan Sudra juga disebut dengan rakyat biasa. Penggolongan itu disebut catur warna. Pembahasan selanjutnya, kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai dipandang kerajaan pertama Hindu-Buddha di Indonesia. Terletak di daerah Muarakaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yang merupakan sungai yang cukup besar dengan beberapa anak sungai. Sumber sejarah Kutai yang utama adalah prasasti yang disebut Yupa, yaitu berupa batu yang tertulis. Yupa juga sebagai tugu peringatan dari upacara kurban. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Satu di antara yupa di kerajaan Kutai berisi keterangan yang artinya Sang Mulawarman, Raja yang mulia terkemuka, telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api, bertempat di dalam tanah yang sangat suci, bernama Waprakeswara. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Sumber sejarah Tarumanegara yang utama adalah beberapa prasasti yang telah ditemukan berkaitan dengan perkembangan kerajaan Tarumanegara. Telah ditemukan 7 buah prasasti. Prasasti-prasasti itu berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Di antaranya Prasasti Tugu, Prasasti Ciateun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Muara Cinten, Prasasti Jambu atau juga Pasir Golengka. Selanjutnya Prasasti Cidanghiang, disebut juga Lebak, dan terakhir Prasasti Pasir Awi. Kerajaan Tarumanegara mulai berkembang mulai abad ke-5 Masehi. Raja yang sangat terkenal adalah Purnawarman. Ia terkenal sebagai raja yang gagah, berani, dan tegas. Ia juga dekat dengan para Brahmana, pangeran, dan rakyat. Ia raja yang jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Daerahnya cukup luas sampai ke daerah Banten.
Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan dengan kerajaan lain, misalnya dengan Cina. Ketiga, Kerajaan Kalingga. Ratu Sima adalah penguasa di Kerajaan Kalingga. Ia digambarkan sebagai seorang pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku dalam kerajaan itu. Sumber utama mengenai Kerajaan Kalingga adalah berita Cina. Misalnya, berita dari dinasti Taang. Sumber lainnya adalah prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Kerajaan Kalingga berkembang kira-kira abad ke-7 sampai ke-9 Masehi. Agama utama yang dianut oleh penduduk Kalingga pada umumnya adalah Buddha. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran, kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Kijen menyingkir ke Jaya, bagian timur, atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 sampai 755 Masehi. Keempat, Kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya yang penting adalah prasasti. Prasasti itu ditulis dengan huruf Pallawa, bahasa yang dipakai Melayu kuno. Di antaranya Prasasti Kedudukan Bukit, Prasasti Talang Kuno, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karangburahi. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Bala Putra Dewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan. Bala Putra Dewa adalah keturunan dari dinasti Sailandra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Dalam kaitannya dengan perkembangan agama dan kebudayaan Buddha, di Sriwijaya ditemukan beberapa peninggalan. Misalnya, Candi Muara Takus yang ditemukan dekat Sungai Kampat di daerah Riau. Kemudian di daerah Bukit Siguntang ditemukan arca Buddha. Selanjutnya, yang kelima, Kerajaan Mataram Kuno. Ada beberapa prasasti yang berkaitan dengan Kerajaan Mataram Kuno. Di antaranya, Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Klura, dan Prasasti Kedu, juga disebut dengan Prasasti Balitung. Sebelum Sanjaya berkuasa di Mataram Kuno, di Jawa sudah berkuasa seorang raja bernama Sanna. Menurut Prasasti Canggal yang berangka tahun 732 Masehi, diterangkan bahwa Raja Sanna telah digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya adalah putra Sunaha, saudara perempuan dari Sanna. Pembahasan keenam, Kerajaan Kediri. Kehidupan politik pada bagian awal di Kerajaan Kediri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya berkuasa di Panjalu dan Panji Garasakan yang berkuasa di Jenggala. Beberapa karya sastra yang terkenal dalam Kerajaan Kediri sebagai berikut. 1. Kitab Bharatayuda. 2. Kitab Kresnayana. 3. Kitab Semaradahana. Dan terakhir Kitab Lubdaka.
Raja yang terakhir di kerajaan Kediri adalah Kertajaya atau Dandang Gendis. Pada masa pemerintahannya terjadi pertentangan antara raja dan para pendeta atau kaum Brahmana karena Kertajaya berlaku sombong dan berani melanggar adat. Hal ini memperlemah pemerintahan Kediri. Selanjutnya yang ketujuh, Kerajaan Singasari. Yang pertama Ken Arok yang menjabat dari tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Kedua, Anusapati memerintah 21 tahun. Yang ketiga, Tohjoyo memerintah dari 1248 Masehi. Yang keempat, Ronggowuni menjabat dari tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Yang kelima, Kertanegara menjabat dari tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Kertanegara menginginkan wilayah Singasari hingga meliputi seluruh Nusantara. Beberapa daerah berhasil ditaklukkan, misalnya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Pada masa pemerintahan Kertanegara, agama Hindu maupun Buddha berkembang dengan baik, bahkan terjadi sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha menjadi bentuk Siwa Buddha. Sebagai contoh, berkembangnya aliran Tantrayana. Kertanegara sendiri menganut aliran Tantrayana. Kedelapan, Kerajaan Majapahit. Setelah Singasari jatuh, berdirilah Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur antara abad ke-14 sampai abad ke-15 Masehi. Berdirinya kerajaan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Kertarajasa Jayawardhana atau juga disebut dengan Raden Wijaya. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat. Yang pertama, Raktian Mahamentri Katrini. Kedua, Raktian Mahapati. Selanjutnya 9, Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warmadewa di Bali. Sistem perdagangan, ada yang menggunakan sistem barter, ada yang sudah dengan alat tukar yaitu uang. Pada waktu itu sudah dikenal beberapa jenis alat tukar atau uang, misalnya ma, su, dan piling. Dengan perkembangan perdagangan laut antar pulau di zaman kuno secara ekonomis, Buleleng memiliki peranan yang penting bagi perkembangan kerajaan-kerajaan di Bali. Misalnya pada masa kerajaan dinasti Warmadewa. 10. Kerajaan Tulang Bawang. Dalam sumber sejarah Cina, yaitu kitab Tai Paing Huang Yuchi yang ditulis pada tahun 976 sampai 983 Masehi, disebutkan sebuah kerajaan bernama Toolang Pahuang yang oleh G. Ferran disarankan untuk didefinisikan dengan tulang bawang yang terletak di daerah pantai tenggara Pulau Sumatera di selatan Sungai Palembang. Terakhir 11, Kerajaan Kota Kapur. Dari hasil penelitian arkeologi yang dilakukan di Kota Kapur, Pulau Bangka pada tahun 1994, diperoleh suatu petunjuk tentang kemungkinan adanya sebuah pusat kekuasaan di daerah itu sejak masa sebelum munculnya Kerajaan Sriwijaya. Temuan lain yang penting
dari situs kota Kapur ini adalah peninggalan berupa benteng pertahanan yang kokoh berbentuk dua buah tanggul sejajar terbuat dari timbunan tanah, masing-masing panjangnya sekitar 350 meter dan 1200 meter dengan ketinggian sekitar 2-3 meter. Penanggalan dari tunggul benteng ini menunjukkan masa antara tahun 530 Masehi sampai 870 Masehi. Baiklah, itu yang sudah dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.